guys, kembali lagi di Celengan Drama. Gimana nih, kalian udah siap kan sama drakor yang akan Mimin ceritakan kali ini? Mimin jamin kalian gak akan nyesel deh nonton drakor ini. Dan drama Korea yang Mimin ceritakan kali ini berjudul How to Buy a Friend, yang rilis pada tahun 2020. Jadi filmnya masih baru banget nih. Nah, sekedar gambaran aja nih buat kalian. Jadi drama Korea ini berkisah tentang seorang siswa dari kelas seni yang tanpa sengaja membuat sebuah puisi dengan kalimat yang membawanya menemukan cinta pertamanya. Namun, kalimat puisi tersebut juga malah membawa malapetaka baginya. Wah, pasti kalian penasaran kan sama alur ceritanya? Ya udah yuk, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung aja kita masuk ke alurnya. Saat itu terlihat seorang anak remaja yang mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Anak remaja tersebut tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan kehidupannya pun juga hanya biasa-biasa saja. Diketahui jika anak remaja tersebut bernama Park Chan Hong. Setiap hari dia selalu berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Dan ternyata di sekolah tersebut Park Chan juga menyukai seorang gadis bernama Yoon Se-yoon. Namun Park Chan sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menyatakan perasaannya tersebut. Di samping itu, ternyata di sekolahnya juga terdapat seorang siswa berandal yang selalu membuli para murid-murid yang lemah. Park Chan pun juga agak sedikit takut, dan dia lebih memilih diam karena tidak mau berurusan dengan mereka. Di sekolah tersebut, Park Chan juga mempunyai seorang sahabat bernama Oh Kyung Pyo. Saat itu mereka berdua terlihat sedang mengikuti sebuah pelajaran seni. Dan seorang guru seni yang berada di sana pun juga mulai menyuruh semua murid-muridnya untuk membuat sebuah karya puisi. Namun, Park Chan dan Kyung Pyo tidak pandai untuk membuat puisi. Dan karena hal itulah, Kyung Pyo mempunyai ide untuk menyalin sebuah lirik lagu agar tugasnya tersebut cepat selesai dan dia juga bisa cepat pulang. Kyung Pyo berpikir jika menulis lirik lagu tersebut gurunya pasti tidak akan tahu karena yang dia tulis adalah lirik lagu modern. Park Chan yang mengetahui hal itu juga mulai ikut-ikutan. Kemudian tiba-tiba saja gurunya mulai menghampiri Kyung Pyo dan langsung mengambil puisi yang ditulisnya. Saat gurunya mulai membaca, gurunya itu juga malah langsung memuji puisi yang ditulis Kyung Pyo itu. Ia pun menjadi sangat senang dan saat itu dia juga langsung pergi meninggalkan kelas. Saat jam istirahat, terlihat Se-yoon yang sedang memandang ke arah atap gedung sekolah. Dan saat itu dia juga terlihat sedih. Namun dia juga langsung pergi. Saat melihat Park Chan dan Kyung Pyo yang sedang berjalan ke arahnya, Kyung Pyo menjadi curiga. Lalu Kyung Pyo mulai menceritakan sebuah rumor tentang siswi yang bunuh diri kepada Park Chan. Jika setahun yang lalu, seorang siswi bernama Seo Jung tewas bunuh diri dari atas gedung tersebut. Saat itu Park Chan tidak mengetahuinya karena bersamaan dengan kejadian itu Park Chan juga mengalami kecelakaan dan dia juga menjadi tidak ingat apa-apa. Ia kembali menjelaskan jika di sekolah mereka juga beredar rumor bahwa sebelum Sojung meninggal, Sojung pernah mengikuti kencan buta di sebuah aplikasi. Namun pihak dari kepolisian mengatakan jika kematian Sojung itu disebabkan oleh nilainya yang memburuk. Karena hal itulah Sojung menjadi tertekan dan depresi. Ditambah lagi, pihak dari kepolisian juga tidak berhasil menemukan ponsel milik Sojung hingga sekarang. Kyung Pyo juga menduga jika Sojung dan Se-yoon memiliki hubungan yang tidak biasa. Mendengar perkataan dari Kyung Pyo tersebut, Park Chan pun malah menjadi kesal dan mulai membela Se-yoon karena dia tahu jika Se-yoon bukanlah orang yang seperti itu. Kemudian Kyung Pyo pun langsung mengajak Park Chan untuk pergi ke kantin. Saat berada di kantin, mereka melihat Se-yoon yang sedang duduk berdua dengan temannya yang bernama Mira. Saat itu Kyung Pyo menjadi semakin yakin jika Se-yoon pasti menyukai sesama jenis. Ditambah lagi, Kyung Pyo juga menceritakan jika Se-yoon sama sekali belum pernah berkencan dengan seorang pria. Padahal Se-yoon adalah gadis yang sangat cantik. Kyung Pyo kembali menduga jika pecahnya hubungan Se-yoon dan Sojung pasti dikarenakan oleh Sojung yang memiliki pacar seorang pria. Lalu tiba-tiba saja Mira menghampiri mereka dan juga langsung memarahi Kyung Pyo karena Mira tidak suka jika Kyung Pyo terus memandanginya.
Setelah itu, salah satu teman kelas mereka juga datang dan langsung memberitahu Park Chan jika guru seni sedang mencarinya. Seketika itu Park Chan mulai cemas. Dia mengira jika pasti itu karena masalah puisinya yang menyalin sebuah lirik lagu. Kemudian Park Chan pun langsung menemui guru kesenian di ruang guru. Dan ternyata guru kesenian itu tidak memarahinya, melainkan guru itu malah memuji Park Chan. Dan ia sangat bangga karena Park Chan berhasil membuat lirik lagu menjadi sebuah puisi yang indah. Dan karena hal tersebut, guru kesenian itu langsung menunjuknya untuk mengikuti sebuah kontes kesenian. Park Chan pun menjadi semakin panik karena sebenarnya dia tidak bisa sama sekali untuk menulis sebuah puisi. Lalu saat Park Chan mulai keluar dari ruangan guru tersebut, Kyung Pyo yang sudah menunggunya di luar pun juga langsung memujinya karena Park Chan akan mengikuti kontes kesenian untuk mewakili sekolahnya. Namun Park Chan malah semakin menjadi cemas dan dia juga berniat akan mengaku kepada guru jika dirinya benar-benar tidak bisa membuat puisi. Seketika itu Kyung Pyo langsung menahannya karena jika Park Chan mengakui hal tersebut maka Kyung Pyo juga akan mendapatkan masalah. Dan tiba-tiba saja saat itu seorang ibu datang ke sekolah tersebut dan mulai bertemu dengan guru kesenian. Seorang ibu itu juga mengakui jika dia adalah wali dari siswa yang bernama Heo Don Hyuk. Kyung Pyo yang mendengar nama itu pun langsung terkejut. Kemudian Kyung Pyo mulai menjelaskan kepada Park Chan jika Don Hyuk adalah seorang siswa berandal dari SMA sebelah. Don Hyuk juga dikenal sangat kejam dan dingin. Bahkan untuk berkelahi 1 lawan 10 orang pun dia sangat berani. Namun karena Don Hyuk sangat sering berkelahi, maka dia menjadi dipenjara dan juga dikeluarkan dari sekolahnya. Saat itu, Kyung Pyo mulai menduga jika Don Hyuk pasti akan pindah ke sekolah mereka. Kyung Pyo langsung berpesan kepada Park Chan untuk tidak berurusan dengannya. Keesokan harinya, terlihat Park Chan yang kembali bertemu dengan guru kesenian. Saat itu, dia berniat akan membatalkan untuk mengikuti kontes seni dengan alasan jika dirinya mempunyai acara keluarga yang sangat penting. Namun guru kesenian tersebut malah langsung meminta nomor telepon orang tua Park Chan untuk meminta izin agar Park Chan tetap mengikuti kontes. Seketika Park Chan pun langsung berkata jujur kepada guru itu jika sebenarnya dia tidak siap untuk mengikuti kontes itu. Kemudian tiba-tiba saja guru kesenian itu langsung memanggil Seyun yang kebetulan juga berada di sekitar tempat itu. Sang guru langsung memberitahunya jika Park Chan akan mengikuti kontes seni. Sang guru juga meminta kepada Seyun untuk memberinya dukungan. Park Chan pun menjadi sangat malu sekali karena Seyun berada di sampingnya. Dan tanpa berkata-kata, Seyun juga langsung mengajaknya untuk berjabat tangan dan dia juga mulai tersenyum kepada Park Chan. Park Chan yang terlihat sangat malu itu pun juga langsung menerimanya. Ia pun merasa sangat bahagia karena impiannya untuk mendekati Seyun mulai terwujud. Malam harinya terlihat Park Chan yang mulai belajar untuk menulis sebuah puisi. Sang ibu yang mengetahui hal itu menjadi kaget. Padahal Park Chan biasanya tidak pernah belajar. Namun alasannya itu karena dia berniat akan mendekati Seyun, sehingga dirinya kini mulai menjadi rajin belajar. Keesokan harinya terlihat Park Chan yang mulai pergi ke sebuah tempat yang sudah dijanjikan oleh sang guru untuk berkumpul. Namun saat Park Chan sampai di tempat tersebut, ternyata dia melihat Seyun yang sedang merokok. Park Chan pun menjadi sedikit terkejut. Seketika Seyun yang mengetahui Park Chan itu pun langsung mematikan rokoknya. Park Chan terlihat sangat canggung. Kemudian Seyun mulai mengajak mengobrol. Seyun juga langsung mengatakan jika dia tidak suka dengan Park Chan karena dirinya yang aneh. Seketika ia pun menjadi terdiam. Namun Seyun juga menyadari jika perkataannya itu terlalu kasar kepada Park Chan. Seyun pun akhirnya meminta maaf karena dia tidak bermaksud menghinanya. Kemudian sang guru pun tiba di tempat itu dan langsung membawa mereka pergi ke tempat kontes. Saat berada di sana, semua para peserta langsung diberikan arahan untuk menulis atau melukis sebuah karya mereka di sekitar gedung kontes itu. Namun, mereka hanya diberi waktu selama 3 jam untuk membuat karya mereka masing-masing. Saat itu, Park Chan mulai mengikuti Seyun pergi. Namun, Seyun yang mengetahui Park Chan mengikutinya itu pun malah mulai menjadi kesal karena Seyun akan bermain salju di tempat itu. Seketika Park Chan juga malah ikut-ikutan. Saat itu mereka berdua mulai membuat boneka salju. Namun di sini Park Chan kembali mengingatkan kepada Seyun jika mereka hanya diberikan waktu 3 jam untuk membuat karya. Mendengar hal itu, Seyun pun langsung bertanya kepada Park Chan karena ia juga tidak segera menulis puisinya. Begitu juga dengan Park Chan yang bertanya balik tentang hal yang sama.
Saat itu Seyun mulai menjelaskan jika dirinya mungkin akan mulai membenci karya seninya sendiri karena orang tua Seyun sangat tidak setuju jika Seyun masuk di dunia seni lukis. Mendengar hal itu, Park Chan pun hanya bisa terdiam. Lalu Park Chan mulai menanyakan tentang perasaan Seyun yang sebenarnya. Apakah Seyun menyukai seni atau tidak? Saat itu Seyun tidak menjawabnya. Seketika Park Chan pun langsung merusak boneka salju buatan Seyun. Seyun yang mengetahui hal itu pun langsung menegurnya. Nah, mulai dari sini Park Chan menjadi tahu jika sebenarnya Seyun sangat menyukai dunia seni. Walaupun Seyun sendiri tidak mempedulikannya. Mendengar perkataan itu, Seyun pun mulai menyukai Park Chan. Kini, Seyun juga menjadi termotivasi untuk membuat karya lukisnya. Begitu juga dengan Park Chan yang mulai membuat karya puisinya. Namun, saat Park Chan akan mulai menulis, tiba-tiba saja dia teringat dengan sebuah kalimat yang berkaitan dengan kematian Sojung. Hingga akhirnya, mereka berdua pun berhasil memenangkan kontes seni tersebut dan juga mendapatkan sebuah penghargaan. Karya seni mereka berdua pun juga langsung dipajang di sekolah. Namun, saat Seyun melihat karya puisi dari Park Chan, dia mulai menjadi terkejut karena di dalam puisi itu terdapat sebuah kalimat yang dulu pernah Sejong berikan untuk Seyun. Kemudian, Seyun juga langsung bertanya tentang ide tulisan itu kepada Park Chan. Lalu ia berkata jika kalimat itu memang idenya sendiri. Mendengar hal itu, Seyun menjadi ingin lebih dekat dengan Park Chan. Dan Park Chan pun juga sangat bahagia karena dirinya dan Seyun mulai akrab. Namun tanpa Park Chan sadari, sebenarnya dia dalam masalah yang besar. Kemudian terlihat Seyun yang kembali pulang ke rumahnya. Saat itu kedua orang tuanya tidak menyambutnya dengan bahagia, padahal dirinya baru saja memenangkan kontes seni. Seyun pun mulai menjadi sedih, namun Seyun berusaha untuk tetap tegar dan dia juga mulai menghibur dirinya sendiri. Berbeda dengan Park Chan, yang saat itu kedua orang tuanya sangat bahagia karena Park Chan bisa mendapatkan sebuah penghargaan. Park Chan pun masih sangat tidak menyangka jika dirinya benar-benar memenangkan kontes itu. Dan karena hal itulah, Park Chan mulai memutuskan untuk benar-benar serius dalam dunia seni. Kini, ia dan Seyun mulai menjadi teman dekat. Bahkan, mereka pun juga mulai bertemu setelah pulang sekolah. Suatu ketika, saat Seyun sedang berada di kamarnya, tiba-tiba saja Seyun membuka sebuah kotak pribadinya. Di dalam kotak itu terdapat sebuah ponsel. Dan ternyata ponsel itu adalah milik mendiang Sojung. Saat Seyun mulai membuka ponsel itu, dirinya pun terkejut karena melihat sebuah video dari Sojung yang sedang dilecehkan. Ditambah lagi, saat itu mendiang Sojung juga mendapat ancaman dari orang yang tidak dikenal. Jika Sejong tidak mengirimkan uang kepada orang-orang itu, maka videonya akan disebarkan. Seketika Seyun pun mulai menjadi menangis. Lalu keesokan harinya, saat Park Chan dan Kyung Pyo mulai masuk ke kelas, mereka mulai dikejutkan dengan kedatangan Don Hyuk yang ternyata beneran pindah di sekolah itu. Kyung Pyo mulai merasa jika akan terjadi sesuatu yang buruk di kelasnya. Saat berada di kelas, terlihat siswa berandal yang sedang membuli teman sekelasnya. Kemudian siswa berandal itu juga mulai menghampiri Park Chan. Diketahui jika siswa berandal tersebut bernama Kim Dae-yong. Tujuan Kim Dae-yong menghampiri Park Chan hanya untuk menjelaskan jika dirinya sangat membenci Don Hyuk. Bahkan Kim Dae-yong juga menendang meja milik Don Hyuk. Park Chan pun menjadi sangat ketakutan. Kemudian tiba-tiba saja Don Hyuk datang dan melihat mejanya telah terjatuh. Seketika Kim Dae-yong pun langsung menghampirinya dan juga malah mulai menantangnya. Awalnya Don Hyuk tidak menanggapinya karena dia tidak mau membuat keributan di hari pertamanya masuk sekolah. Dan karena hal itu dia pun langsung pergi meninggalkan kelas. Kemudian setelah itu Kim Dae-yong pun langsung mengajak Park Chan untuk pergi ke kantin. Saat mereka berada di kantin, tiba-tiba saja Kim Dae-yong membelikan Park Chan banyak sekali makanan. Namun tujuannya itu adalah untuk membujuk Park Chan agar mau mengenalkannya dengan Seyun. Kim Dae-yong juga tahu jika Park Chan sangat dekat dengan Seyun. Dan karena hal itulah Kim Dae-yong meminta bantuan Park Chan untuk membantunya agar bisa berkencan dengan Seyun. Saat itu Kim Dae-yong juga sedikit mengancamnya. Dan karena Park Chan sangat takut, akhirnya dia pun mau membantunya. Di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba saja Kyung Pyo juga datang dan langsung memberikan isyarat dari belakang untuk tidak berurusan dengan Kim Dae-yong. Namun Park Chan malah meminta Kyung Pyo untuk menghampirinya. Seketika itu Kyung Pyo pun langsung menghampirinya dan mulai berpura-pura untuk mengajaknya pergi. Kim Dae-yong pun menjadi kesal dan dia juga langsung mengusir Kyung Pyo.
Kemudian Kim Dayung kembali meminta Park Chan agar dia mau membantunya. Karena merasa tertekan, mau tidak mau Park Chan pun menerimanya. Setelah itu Park Chan menjadi menyesal karena dia menyepakati permintaan dari Kim Dayung. Lalu tiba-tiba saja Park Chan mendapat sebuah pesan dari Sehun yang memintanya untuk bertemu. Saat itu mereka mulai bertemu di sebuah kafe. Dan di sini Sehun juga langsung curhat kepada Park Chan tentang kematian Sejong. Karena sebenarnya Sehun juga tidak bisa terus-menerus menutup mata, yang seolah-olah dia tidak mengetahui kejadian itu, padahal Sehun yang mengetahuinya. Sehun menjadi kebingungan, sampai-sampai dia pun juga meminta saran kepada Park Chan untuk tetap menghadapi masalah itu atau membiarkannya saja. Mendengar perkataan Sehun, Park Chan sama sekali tidak mengerti. Namun dia mulai memberikan saran kepada Sehun agar membuat pilihan yang membuat dirinya menjadi lebih bahagia. Karena Park Chan tidak ingin jika nanti Sehun menjadi terluka. Mendengar perkataan Park Chan, Sehun mulai menjadi bahagia dan dia pun juga mulai memuji Park Chan karena perkataannya sangat menyentuh hatinya. Keesokan harinya saat berada di kelas, terlihat Kim Dayung yang kembali menghajar teman kelasnya. Semua murid-murid yang berada di sana pun menjadi sangat ketakutan. Lalu Kim Dayung juga langsung menghajar Park Chan. Karena ternyata saat itu Kim Dayung sangat kesal dengan Park Chan karena mengetahui jika ia bertemu dengan Sehun. Namun Park Chan tidak memberitahunya. Kim Dayung kembali memaksa Park Chan untuk mempertemukannya dengan Sehun. Saat itu ternyata Don Hyuk juga melihat Park Chan yang sedang dihajar. Namun dia hanya membiarkannya saja. Malam harinya terlihat Park Chan yang mulai melakukan perintah dari Kim Dayung tersebut. Dia juga meminta Sehun untuk datang ke sebuah kafe. Seketika itu, Park Chan langsung berubah pikiran dan dia juga langsung kembali menghubungi Sehun agar Sehun tidak datang di kafe itu. Namun, belum selesai Park Chan berbicara, tiba-tiba saja Sehun sudah berada di tempat itu. Dan tanpa pikir panjang, dia pun segera membawa pergi Sehun dari sana. Tetapi ternyata Kim Dayung juga telah tiba di kafe itu. Bersamaan dengan itu, Park Chan juga mendapat panggilan dari ibunya. Kim Dayung yang mengetahui hal itu pun menjadi mempunyai alasan untuk menyuruh Park Chan pergi meninggalkannya berduaan dengan Sehun. Dengan sangat berat hati, akhirnya Park Chan pun meninggalkan Sehun. Saat berada di luar, Park Chan pun mulai khawatir karena sebenarnya dia tidak rela jika Sehun berkenalan dengan pria berandal itu. Namun Park Chan juga tidak berani melawannya dan dia pun akhirnya berpamitan pergi meninggalkan Sehun bersama dengan Kim Dayung. Saat Park Chan sampai di rumah, kedua orang tuanya terlihat sangat khawatir. Namun Park Chan tidak mempedulikannya dan dia pun juga langsung pergi ke kamarnya untuk menyendiri. Saat itu Park Chan mulai menangis karena dia merasa jika dirinya telah mengkhianati Sehun. Keesokan harinya saat berada di sekolah, terlihat Park Chan yang kembali berpapasan dengan Sehun. Namun saat itu mereka tidak saling menyapa dan Sehun pun juga langsung pergi begitu saja. Saat berada di kelas, terlihat Park Chan yang kembali dibully oleh Kim Dayung. Saat itu Don Hyuk juga terlihat berada di sana. Dan sebenarnya dia juga merasa kasihan melihat Park Chan yang sedang dibully. Namun dia malah membiarkannya karena dia tidak ingin ikut campur dengan masalah itu. Kemudian saat Don Hyuk berjalan melewati lorong sekolah, tiba-tiba saja dia melihat sebuah puisi dari Park Chan yang terpajang di sana. Dan saat itu dia juga mulai melihat sebuah kalimat yang mengingatkannya kepada Sejong. Diketahui jika Don Hyuk dulu adalah pacar dari Sejong. Dan sebelum Sejong bunuh diri, Sejong sempat mengirimkan kalimat tersebut kepada Don Hyuk. Seketika itu, Don Hyuk langsung menemui Park Chan. Yang saat itu dia kembali dibully oleh Kim Dayung. Don Hyuk langsung menanyakan tentang kalimat yang ditulis oleh Park Chan itu. Dan Park Chan pun juga langsung membenarkannya. Kemudian sebelum Don Hyuk meninggalkannya pergi, Don Hyuk juga meminta kepada Park Chan untuk berteriak jika Park Chan membutuhkan bantuannya. Namun Don Hyuk juga meminta kepada Park Chan untuk membayarnya balik. Setelah Don Hyuk meninggalkannya, Park Chan kembali dihajar habis-habisan oleh Kim Dayung. Dan karena tidak kuat menahan siksaan itu, Park Chan pun langsung berteriak memberikan kode kepada Don Hyuk. Seketika Don Hyuk yang mendengar teriakan dari Park Chan langsung berlari dan menghajar Kim Dayung habis-habisan. Setelah itu, Don Hyuk pun membawa Park Chan ke sebuah tempat untuk meminta bayarannya karena Park Chan telah meminta bantuannya. Saat itu, tiba-tiba saja Don Hyuk malah langsung berniat akan membunuh Park Chan karena kalimat dari puisi Park Chan tersebut menyangkut dengan kematian Sejong. Don Hyuk mengira jika Park Chan lah yang membunuh Sejong.
Tanpa pikir panjang, Don Hyung pun langsung menjatuhkan Park Chan dari atap gedung tersebut. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.